Jam 5, jam 6 baru kita tiba di Pelabuhan Kuandang. Itu naik perahu kecil begitu atau Iya, perahu gede gitu? Itu yang saya alami ketika sekolah SD sampai STM ya. Jangankan bisa membangun, punya impian aja itu hal yang nggak mudah. Begitu. Bukan ngekos ya, saya tinggal di rumah-rumah orang begitu. Lalu saya menemukan ternyata nama saya juga ada kaitan dengan bintang yang menembus kegelapan. Lalu saya coba, oh berarti saya harus memaknai ini. Makanya kemudian saya berusaha harus jadi ini Gorontalo Utara. Iya. Harus jadi. Kalau ada pekerjaan ente ajak saya. Gitu. Tukang bangunan. Tukang bangunan. Jadi benar-benar yang sampai istilah orang. Kalau ada pekerjaan selalu saya ingatkan kontraktor, jangan tunda upah. Karena saya merasakan itu. Ya teman-teman, hari ini kita sudah berada di lokasi yang luar biasa, di segmen yang sangat spesial bersama narasumber yang sangat spesial pula. Dan hari ini kalau teman-teman tanya kenapa dia bisa jadi spesial, karena ini perdana Suci ID bikin podcast lagi. Dan perdana juga kita mengundang narasumber yang paling banyak di-mention orang di akun media sosial Suci ID, bahwa tolong dong podcast bersama beliau. Dan kita sapa dulu Kak Torik Modanggu. Halo Kak. Ya, Suci gimana kabar juga? Ya, luar biasa sehat Kak. Kemarin jujur kita sempat ingin podcast ya dulu, tapi kita dengar Kak Torik sempat jatuh sakit, sehingga kita menunda lagi sampai kita lihat, mendengar ataupun dikabari oleh timnya Kak Torik bahwa kondisi Kak Torik sudah sehat. Gimana Kak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Memang kemarin itu saat dihubungi Suci untuk kita diskusi ya melalui Suci ID ini ya. Memang saya kemarin 1 tahun 6 bulan menjadi bupati itu sepertinya saya tidak pernah sakit gitu. Iya. Setelah itu mungkin berakhir Desember, lalu tiba-tiba mungkin tubuh memang harus merefresh dirinya sehingga saya sakit kira-kira begitu. Karena sudah terbiasa berpikir setiap hari juga melakukan aktivitas pelayanan turun kampung, tiba-tiba diam di rumah kan juga tubuh mungkin menagih ya. Mungkin menagih lalu kemudian sakit kira-kira begitu. Kak Torik Modanggu, hari ini Suci dan teman-teman sudah menyimpan pertanyaan ini cukup lama gitu. Iya. Kenapa? Karena kami ingin, walaupun ya kalau untuk orang-orang mungkin Gorontalo Utara sudah tahu tentang kisah Kak Torik Modanggu, tapi belum banyak ya di luar sana yang tahu bagaimana perjuangan anak dari pelosok daerah, yang daerahnya juga masih dibilang jauh dari perkotaan, artinya juga fasilitasnya juga masih jauh. Bagaimana kemudian bisa jadi ketua komite pembentukan Gorontalo Utara yang jadi, dan kemudian hari kemarin juga sempat menjadi bupati. Luar biasa lah pokoknya ya, apalagi kemarin sempat juga ngajar. Yeah. Inilah yang kemudian kita ingin mencari tahu bagaimana perjalanannya. Kami juga teman-teman dari Suci ID ingin belajar banyak dari Kak Torik. Apa sih pegangan nilai-nilai yang Kak Torik pegang hingga bisa ada di posisi ini? Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana kehidupan masa kecil ya Kak, berangkat dari situ. Masa kecil pasti menarik, pasti luar biasa. Tetapi yang tidak terbayangkan itu adalah misalnya seperti Kak Torik ini saya ya. Masa kecil di Tolinggula, kemudian karena bapak di Biau, akhirnya sudah SMP kita ke Biau, jalan kaki. Setelah itu, kemudian saya sekolah di SMP 6, setelah itu SMP 5. Nah untuk bisa sekolah itu harus naik perahu dari Tolinggula. Kita start dari sana itu pagi, jam 6, setengah 7. Jam 5, jam 6 baru kita tiba di Pelabuhan Kuandang. Itu naik perahu kecil begitu atau iya, perahu gede gitu? Tidak terlalu besar juga, tapi tidak terlalu kecil. Jadi itu yang kita alami atau itu yang saya alami ketika sekolah SD sampai STM ya. STM Kak? Iya. Berarti selama 9 tahun begitu ya? Iya, jadi saya SMP 6, SMP 5, kemudian STM. Oh, STM 6 tahun. Jurusan teknik elektronika ya. Setelah itu
perjalanan hidup membawa saya masuk IAIN. Jadi memang orang bilang tidak linier ya. Tapi belakangan antara STM dan IAIN itu memberi manfaat yang luar biasa. Karena STM itu kan bicara teknik ya, sesuatu yang terangkai. Kita bicara rangkaian radio, rangkaian televisi. Kira-kira begitu juga rangkaian kehidupan, Suci. Makanya bukan satu kebetulan ya, bukan satu hal yang saya sesali. Ternyata memang proses kehidupan dari yang susah, dari yang serba keterbatasan, itu kemudian menjadi spirit tersendiri. Saya juga tidak membayangkan ya, dari masa kecil di Tolinggula. Setelah itu saya dari SD, SMP, STM, kemudian IAIN, lalu jadi dosen di IAIN. Nah, keberadaan jadi dosen itulah kemudian saya dipercaya oleh teman-teman di sini, di Kuandang ini, Komite Pembentukan Kabupaten Pantura dulu namanya, untuk menjadi ketua komite pembentukan karena dianggap netral ya dan mampu. Nah, alhamdulillah kepercayaan teman-teman itu saya bisa tunaikan, dan alhamdulillah 5 kecamatan ini, Suci, dari Atinggola sampai Tolinggula sana itu bisa menjadi satu kabupaten. Dan sekali lagi itu tidak terbayangkan di masa kecil bisa tampil jadi pemimpin sampai alhamdulillah menjadi wakil bupati, dan bupati kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Ini menarik Kak sebenarnya. Kenapa? Karena jujur banyak anak-anak dari apa ya istilahnya, namanya anak-anak dari pelosok bisa membangun impian. Jangankan bisa membangun, punya impian aja itu hal yang nggak mudah gitu. Yeah. Apa kira-kira nasihat-nasihat yang sering diberikan oleh orang tua ya, yang kemudian menjadi pegangan bahwa ini nih yang memang harus saya bawa, dan ini yang menjadi tekad, jadi modalnya Kak Oki? Jadi pertama memang ibu bapak saya, atau yang kami sering sebut ti mama dengan ti aba. Ti aba ya. Jadi ayah ibu atau ti aba dengan ti mama itu punya cara mengajar yang relatif berbeda. Mungkin berbeda secara diametral kira-kira ya antara ibu dengan bapak. Tapi kemudian itu menjadi modal saya untuk menjadi seperti hari ini. Contoh ibu ya, kemandirian itu betul-betul ditanamkan oleh ibu. Jadi kalau pulang sekolah itu, jadi kalau saya pulang sekolah SD, itu belum tentu langsung makan. Saya membantu ibu dulu. Makanya sampai hari ini. Berarti bantu-bantu beresin rumah dan... Bukan hanya itu, bantu memasak. Memasak juga? Ya, makanya saya tahu memasak. Dari mulai mencuci piring, saya bisa melihat kalau perempuan yang bisa mencuci piring atau tidak, saya bisa tahu cara masak, nyetrika, ngepel dan lain-lain itu saya sangat menguasai. Karena memang dibiasakan ibu. Dan itu juga menjadi modal saya ketika sekolah. Jadi saya tinggal bukan ngekos ya, saya tinggal di rumah-rumah orang begitu. Makanya, itu berarti tinggal rumah orang pindah-pindah berarti ya? Makanya karena kiriman dari orang tua terbatas, maka saya mampu mengimbangi dengan bisa bekerja untuk rumah itu, mulai mengepel, mulai membersihkan, sampai nyuci piring. Berarti di rumah orang juga kebiasaan itu juga dibawa? Gitu kira-kira. Jadi itu ajaran ibu ya. Jadi ibu itu luar biasa, betul-betul mendidik kemandirian. Mulai dari dapur sampai di halaman itu ya. Itu betul-betul saya dilatih oleh ibu. Kalau bapak saya, karena dia adalah seorang guru dan dia juga adalah musisi ya. Dia juga teori-teori musiknya luar biasa. Kemudian dia bisa menciptakan lagu. Bahkan dulu saya karena ada gereja ya di dekat. Ada gereja? Ada gereja tidak jauh dari rumah saya. Ada sekolah SD. Itu biasanya bapak saya kalau ada kiriman lagu-lagu rohani, itu bapak saya sering diminta untuk melatih
Jadi lagu-lagu yang masih berbentuk noten balok itu dinyanyikan bapak saya, dikasih latihan ke orang-orang gereja begitu. Begitu harmonis ya Iya, antara kehidupan. itu kehidupan harmoni yang terbangun di Tolinggula ya, waktu itu luar biasa kebersamaan di sana. Itulah juga sebabnya baik Kak Oki dan bersaudara juga saya lihat juga gemar dengan musik ya. Iya, karena memang itu satu musik. Yang kedua, ternyata kebiasaan bapak saya untuk bergaul dengan agama lain, bahkan membantu mereka misalnya soal lagu-lagu yang diterjemahkan itu, ternyata belakangan dengan pertemuan dengan pendeta-pendeta, kemudian tokoh-tokoh agama di Sulawesi Utara waktu itu di Manado, kemudian saya terpilih jadi ketua Jalin Intim, Jaringan Peduli Perdamaian Indonesia Timur, dan itu para tokoh-tokoh agama. Dengan latar belakang masa kecil itu kemudian saya berkecimpung dengan lintas agama gitu. Makanya isu-isu moderasi beragama, alhamdulillah sejak kecil mulai ditanamkan oleh orang tua. Jadi ibu melatih kemandirian di dalam rumah. Kemudian bapak saya itu satu musisi. Yang kedua soal toleransi. Yang ketiga pandangan-pandangan demokrasi itu banyak diajarkan oleh bapak saya. Jadi kebetulan suci bapak saya itu, kenapa saya kemudian senang dengan ilmu pengetahuan dan informasi. Karena bapak saya itu, atau abah saya itu, karena belum ada televisi suci. Iya. Jadi saya itu lihat televisi nanti kelas 1 SMP di kota. Itu tahun berapa Pak? Tahun 85. 85. Jadi televisi nggak ada di Tolinggula, di Biau nggak ada televisi. Seorang Katolik Modanggu Nanti baru nonton televisi itu di SMP kelas 1. Itu pun black and white ya, jadi hitam putih. Masih hitam putih ya. Hitam putih yang ada kotak begitu ya. Jadi itu yang saya saksikan pada saat itu. Nah, bapak saya itu walaupun tidak ada televisi, dia suka dengar, dia hobi sekali dengar siaran-siaran luar negeri. Bukan hanya RRI ya, tapi juga suara Australia, suara Jerman, BBC London, Voice of America. Jadi itu jadi langganan bapak saya. Makanya setiap pengetahuan, informasi yang beliau dapatkan, itu beliau diskusikan dengan saya. Nah, jadi kemampuan berdiskusi itu terbangun dari bapak. Berarti antara Katolik dengan bapak itu memang sering ada, kalau istilah anak-anak muda sekarang, deep talk gitu. Ya, benar-benar deep talk. Jadi memang bahkan bapak saya itu begitu pensiun, dia beli ada lahan. Kemudian dia tanam coklat. Di situ ada sekitar 200-an pohon. Itu saya sambil bersih-bersih pohon coklat dengan bapak saya, sambil kita berdiskusi di bawah pohon pisang, di bawah pohon, sambil membersihkan di bawah pohon kelapa, itu diskusinya jalan terus. Makanya pandangan-pandangan politik, cara-cara berdemokrasi itu sebetulnya mulai diajarkan oleh bapak saya. Ini kira-kira. Berarti ini teman-teman sekalian, kalau ada yang mengikuti segmen tasi dari atau episode kami dengan Kak Mirnawati Modanggu, yang kebetulan ada saudara dari Katolik Modanggu, pernyataannya sama persis. Dulu Kak Mirna juga sempat menyebutkan bahwa memang dari kecil dia diajarin di tengah keluarga yang sangat demokratis. Iya. Hari ini cocok ya berarti ya dengan Katolik. Bahkan saking demokratisnya, bapak saya itu seingat saya ya, sepertinya tidak pernah memukul saya, kalau menjewer pun tidak. Sepertinya ya. Mungkin hanya menjewer dengan kata-kata, saking demokratisnya. Tapi kalau mama saya, karena didikannya keras, disiplin, sering dipukul. Tapi memang termasuk nakal. Jadi saya suka mandi di sungai. Jadi, kalau di Gorut, di sungai mana yang paling sering? Belum Gorut waktu itu, Suci. Dulu sebutannya apa Kak? Masih di Sungai Tolinggula. Tapi yang maksud saya kita mandi itu, kalau untuk bersih-bersih badan itu di Sungai Tolinggula yang besar. Tapi kalau kalau untuk bermain itu di sungai yang keruh. Bukan untuk membersihkan badan ya. Tapi main itu. Nah, itu biasanya kalau naik, kalau ada teman-teman di Tolinggula masih hidup ya, teman-teman kayak kalau saya bisa sebut ada Aleko, Asilu dan lain-lain teman-teman di sana itu nanti sudah mata mulai
mulai merah. Kalau merah saya tidak bisa lihat ya. Mata mulai kabur, artinya pemandangan mulai kayak berasap, itu baru naik. Nah, itu biasanya sudah menunggu mama saya dengan sebilah pelepah kelapa atau wamuta ya. Wamuta namanya itu. Saya sudah ditunggu oleh ibu saya dengan itu. Itu siap untuk dia dimarahi. Iya, dimarahi dan dipukul itu. Nah, itu kira-kira. Jadi ibu saya mengajari disiplin, begitu juga soal sekolah, betul-betul diperhatikan sekolah harus, dan perhatian-perhatian itu selalu diberikan ibu. Kalau bapak lebih ke sikap demokratis gitu. Jadi ya terserah kamu mau apa, tapi dia beri rambu-rambu, dia beri jalan-jalan. Itu kira-kira Suci. Iya. Ini menarik ya. Dari Katorik masuk teknik ya istilahnya di SMK. Terus kalau melihat teknologi pada waktu itu yang masih jauh ya, apa sih yang sebenarnya men-trigger Kak Torik? Oke nih, kalau istilah anak kita mau sekolah, apa yang ada di benak Katorik pada waktu itu? Oke nih, kita mau sekolah, mau kemana arah-arah? Iya. Apakah Katorik itu memang sudah dari kecil punya pemikiran yang isinya ke depan gitu tentang Gorontalo Utara, atau memang ada impian-impian yang sebenarnya ingin dimau nih, kemudian Tuhan memberi jalan ke arah sini, seperti itu? Memang ini ya, kalau mungkin yang masih bisa saya ingat ya dari masa kecil itu, kan biasanya di kegiatan-kegiatan di sekolah itu kadang-kadang kan ada lomba, jadi ada pertandingan-pertandingan. Nah, biasanya saya itu suka menghitung saya memimpin apa saja ini di kegiatan, berapa kegiatan yang, jadi memang naluri atau keinginan untuk memimpin itu sudah mulai muncul dari permainan ya, dari permainan. Biasanya saya suka membandingkan, kok dia memimpin acara ini gerak jalan, dia memimpin ini, kok saya hanya memimpin ini gitu. Jadi kayak begitu, itu aja yang kira-kira masa kecil. Kemudian kalau STM itu memang karena saya belajar elektronika ya, teknologinya belum seperti sekarang lah. Masih jauh. Laptop belum ada, komputernya pun masih PC, personal komputer yang masih bahkan sebelum WS ya, bahkan sebelum WS malah, jadi masih sangat sederhana. Tetapi yang menginspirasi saya dari pelajaran teknik itu adalah belajar rangkaian sirkuit. Jadi kita diuji untuk melahirkan misalnya angka 7 segmen digit yang jadi 8. Kan ada kayak angka elektronik itu Suci. 9, 8, 6. Itu kan hanya garis-garis. Iya. Nah itu dibentuk melalui rangkaian N, OR, NOR, saya ingat itu. Maka dari situ saya berpikir, oh berarti kalau saya harus membuat angka ini, caranya harus begini. Begitu juga kalau saya dari rangkaian yang paling sederhana Suci, misalnya radio, televisi, kan kita belajar rangkaiannya. Mulai dari penerima, antena penerima, lalu pencampur, osiloskop, mixer, dan seterusnya sampai di gambar layar. Itu ada proses. Itu sudah mulai mengundang saya, untuk berpikir, oh ternyata gambar yang pecah-pecah, suara yang serak, itu diakibatkan oleh dua hal, yaitu oleh rangkaian yang tidak tersambung bagus, dan yang kedua komponen yang tidak tepat. Maka itu mempengaruhi cara berpikir saya. Oh berarti soal membangun daerah juga begitu, membangun masyarakat juga begitu. Kalau ada saluran yang tidak tersambung dengan baik, pasti keresek, pasti gambarnya tidak bagus, pasti suaranya kurang bagus. Itu inspirasi yang saya dapatkan setelah saya belajar teknik. Jadi tidak rugi ya. Jadi kadang-kadang ada orang bilang begini, ente ini Tori, kadang-kadang ada begitu ya. Ini anak ini tidak linier, masa dari STM IAIN? Benar. Iya benar. Tetapi ternyata kehidupan ini kan kompleks, rumit. Tapi kalau disistematisasi dengan rangkaian, itu menjadi terarah gitu. Gitu kira-kira. Makanya kadang-kadang Suci,
Kalau kita hubungkan dengan politik ya, atau semua dihubungkan dengan politik atau belum ini? Jangan dulu, Jangan simpan dulu. dulu itu yang bagian politik. Intinya begini Kak, Gitu. ada buku menarik yang pernah Iya. saya baca tentang business school. Hmm. Nah, memang tidak banyak ya. Kenapa segmen ini begitu spesial? Karena ini berangkat dari buku tersebut. Saya setelah membaca buku itu terbuka pikiran saya benar bahwa pendidikan kita memang tidak mengajarkan istilahnya diumpamakan sebuah lampu ya, pada itu di buku tersebut yang menceritakan tentang Newton. Kita itu diajarin tentang apa yang dibuat Newton, tapi kita nggak diajarin bagaimana kemudian Newton itu berangkat dari nol kemudian bisa membuat atau menciptakan sebuah lampu. Itulah yang kenapa hari ini saya dan teman-teman datang untuk berdiskusi dengan Katolik, karena kalau cuma sekedar ngobrolin tentang apa yang Katolik buat ya banyak bisa orang dilihat ya, udah orang udah tahu, bisa ditanya nih, ya, bisa tanya ya. Tapi kemudian bagaimana Katolik berangkat dari nol sampai kemudian bisa ada di titik ini, itu yang banyak orang tidak tahu. Apalagi kalau bicara tentang kehidupan pribadi ya, kayak tadi orang banyak yang tidak tahu. Waktu kemarin saya ke Biau, saya lihat tuh rumah Katolik, kalau orang bilang bahwa bupati punya rumah mewah, itu jauh dari kata mewah gitu ya kan. Karena jujur saya bersaksi ya, karena kemarin datang ke rumahnya masih dengan tanah yang istilahnya belum ditehel juga, masih ini yang menurut saya agak mengutik naluri saya sebagai manusia. Apa sebenarnya yang dicari Katolik seperti itu? Berangkat dari mana ya pikirannya? Ya, jadi ternyata memang kesulitan atau kesusahan atau keterbatasan itu juga membentuk cara berpikir. Atau kalau kita balik, kadang-kadang kalau kita itu serba berlebihan, kadang-kadang pemikiran kita tidak mendalam. Makanya ketika saya ditanya ketika saya masih mengajar ya, bagaimana pengalaman Pak Torik dari seorang dari kampung ya yang terpencil. Bahkan ada cerita menarik soal Sumalata atau soal Tolinggula ini suci. Karena dulu kan mulai Tolinggula sampai Sumalata Timur itu namanya Sumalata. Iya. Itu kalau dalam proses interaksi di kelas di mana-mana, begitu menyebut Torik Modanggo dari mana? Dari Sumalata. Itu pasti semua orang teriak karena daerahnya daerah terpencil. Kadang-kadang orang bilang daerah Lipulo Ngiangia. Jadi apa ya? Ngiangia itu semacam bunyi-bunyian. Burung yang bunyi-bunyian yang hanya ada di tempat terpencil. Begitu. Dan itu identik dengan kami yang berasal dari sana. Tetapi kemudian itu menjadi motivasi gitu. Itu menjadi motivasi ketika saya di sela-sela keterbatasan hidup harus banting tulang untuk bisa sekolah itu. Saya harus bisa nyuci piring, harus saya bisa ngepel rumah tempat saya tinggal. Karena harus saya jujur, kiriman dari orang tua terbatas. Makanya saya imbangi dengan bekerja. Di tengah kesulitan dan keterbatasan itu tapi saya untung dibekali oleh ibu ya. Kemampuan mulai memasak dari depan sampai di belakang. Pada akhirnya itu sangat berguna ya. Sangat berguna. Dan nanti Suci bisa lihat di salah satu di akun saya di TikTok itu ya. Di daerah Batu Ombato ini ada ibu-ibu yang lagi ketika saya bupati. Boleh enggak saya sebut ini? Boleh. Karena ini jadi masalah. Kan hubungan sama masa kecil kan? Iya. Jadi saya lihat ibu-ibu itu lagi cukur kelapa. Nah, saya tidak perhatikan apakah saya lihat ada yang bagus cara nyukurnya, ada juga yang kurang tepat. Suci mungkin nggak bisa bedakan mana yang... Karena memang sekarang kita sudah pakai kelapa. Pakai kelapa. Saya hanya ingin membuktikan pelajaran ibu itu masih teringat. Saya ambil terus pinggirnya dulu. Kemudian cara ngeramas kelapa itu ada tekniknya. Kasih begini, bukan kalau orang Gorontalo bilang japa pole petate butikan, kira-kira begitu. Jadi ada teknik. Itu masih bisa dan saya praktekkan dengan ibu-ibu kemarin itu. Itu menunjukkan betapa pentingnya pelajaran-pelajaran dari orang tua. Itu satu. Yang kedua, ternyata keterbatasan itu juga membuat kita harus berpikir secara mendalam. Banyak merenung.
Dan di tengah-tengah itu, karena saya juga suka baca, Iya. lalu saya menemukan kata-kata yang istilah kalau sekarang ya, quote-quote macam-macam di berbagai buku. Apa Kak? Banyak sekali. Dan itu suka saya simpan dan membangun motivasi sendiri. Misalnya, saya ingat di salah satu buku itu kata-kata Konghucu ya. Lebih baik menyalakan pelita kecil daripada mengumpat kegelapan. Lalu saya menemukan ternyata nama saya juga ada kaitan dengan bintang yang menembus kegelapan. Lalu saya coba, oh berarti saya harus memaknai ini. Makanya kemudian saya berusaha harus jadi ini Gorontalo Utara. Iya. Harus jadi. Karena ini bisa menjadi cahaya untuk orang banyak. Nah ternyata sekarang saya berpasangan dengan Ibu Nurjana ya. Nurjana Yusuf. Jadi makanya orang bilang Gorut bercahaya. Jadi Torik juga sudah bintang. Nah cahayanya membawa kepada nur dan cahaya kira-kira. Iya. Oke Nanti nih potong itu. Karena ini udah masuk di bagian ini ya. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kita kita akan ada segmen khusus Kak. Oke. Jadi Kak mungkin itu Masih ada satu lagi. satu lagi. Jadi yang pertama didikan orang tua ya. Iya. Didikan orang tua harus bisa mandiri. Kemudian didikan orang tua juga untuk bersikap demokratis dari bapak saya. Kemudian yang ketiga, pelajaran-pelajaran. Baik itu mulai STM elektronika maupun quote-quote tadi. Kemudian yang berikut juga saya baru sadari ternyata memang salah satu poin penting untuk bisa sukses itu harus bisa memaknai kesulitan. Kalau dulu saya sering mengatakan menikmati kesusahan. Kemudian kalau kita sudah terbiasa dengan kesusahan, kita nikmati itu kesusahan, maka kita bisa naik ke level berikut yaitu memaknai kesulitan atau kesusahan hidup. Itu menurut saya, tapi kesadaran itu belakangan ya. Ketika seiring bertambahnya umur, muncul kesadaran-kesadaran bahwa memang harus kita bisa memaknai kesulitan, memaknai kesusahan hidup. Ini terakhir Kak. Sebelum akhirnya kita akan pindah ke segmen berikutnya. Apa yang membuat Katorik kemudian meninggalkan, kalau saya bilang ya tadi Katorik bilang bahwa susah nih gitu, ya kan, dari pelosok hidup berjuang gitu istilahnya. Kalau kita anak-anak rantau bisa bilang berjuang ya, berjuang. Kemudian sudah punya kehidupan yang nyaman sebagai dosen. Itu kalau bagi kami ya, itu benar-benar enak banget ya kalau sekarang ya. Apalagi kalau di tengah orang-orang yang susah mencari kerja, apalagi lapangan kerja yang begitu sempit ya. Kemudian Katorik meninggalkan kenyamanan itu, masuk ke dunia politik yang tidak pasti gitu. Tidak pasti dari segi berbagai macam aspek. Gimana? Terakhir. Saya masih ingin menceritakan satu hal, Suci. Pengalaman yang unik ketika saya menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan, jadi ketua HMJ, pendidikan agama. Waktu itu puasa, menjelang puasa namanya juga sebagai orang Gorontalo, apalagi di era-era 90-an, itu masih ramai kalau sudah akhir-akhir dengan senggol ya, pasar senggol gitu. Waktu itu saya kalau pulang, memutuskan untuk pulang kampung. Saya tahu kondisi orang tua. Bapak saya seorang guru, tidak punya pekerjaan lain kecuali itu, dan kami berenam sekolah. Makanya saya memutuskan untuk tidak pulang kampung. Karena pasti biaya ke sana kemari. Akhirnya Suci, saya jadi tukang bangunan. Jadi ketua HMJ itu, saya ketemu dengan seorang teman di Masjid Nurul Haq dekat IAIN. Saya bilang, kalau ada pekerjaan ente ajak saya. Tukang bangunan. Tukang bangunan. Jadi benar-benar yang sampai orang itu semen dan pasir. Iya, hala-hala itu. Nah, waktu itu saya kerja di SMP 2 bikin taman. Kita kerja di sana, Suci. Jadi kami bertiga, saya sama Pak Ibrahim yang ngajak saya, ada teman satu. Kita semuanya kerja, tapi kita tetap berpuasa.
Nah ini kontraktornya tidak puasa. Saya baru tahu ketika kami lagi istirahat sholat, minta izin sholat di kayak gudang begitu di SMP 2 kota. Begitu kami sholat, istirahat sebentar, dia makan si kontraktor ini. Ternyata kontraktor ini yang tidak puasa, kami bertiga puasa. Dan betul-betul kami kerja di panas matahari. Mulai ambil rumput namanya padinggi. Untuk bikin taman itu kan kita ngambil rumput namanya padinggi itu. Iya. Suci. Diambil, muat di goroba, saya naik di goroba, kemudian bawa di SMP 5. Karena tempat mengambil untuk padinggi rumput itu dekat kampus, saya ketua HMJ, terpaksa saya pakai topi biar agak malu juga dilihat oleh teman-teman kan. Udah balik ketua HMJ. Ketua masih HMJ. Ada Baba jadi basi di. Jadi basi kan. Nah, 3 hari itu Suci kita kerja di situ, puasa. Dan yang paling pekerjaan itu paling berat itu bukan mengambil padinggi, tapi ini kontraktornya supaya dia bisa untung banyak, dia tidak beli batu batu bata. Iya. Tapi ada tembok SMP 2 itu yang roboh, itu yang itu yang diambil batu batanya. Nah, tugas saya termasuk adalah membersihkan semen yang kering itu dari batu bata. Kan pasti tidak nyaman. Lagi puasa tengah hari, gosok-gosok atau kasih keluar itu semen, pasti kan ngilu di gigi dan seterusnya. Betul. Tapi itu kita nikmati. Yang luar biasa, Suci. Itu dulu semen itu tradisional Iya. ya. Memang masih tidak secanggih sekarang, Iya. tahu saya ya. Iya. Dan luar biasa, Suci. Yang paling saya nikmati itu kisah soal itu. Karena sudah mau dekat hari raya 2 hari lagi, senggolnya sudah mau puncak-puncak, sudah mau terima gaji, sampai hari ini tidak dibayar oleh kontraktornya. Ya Allah. Itu kisah sangat-sangat menarik. Pilu sekali itu. Tetapi Pilu. saya tidak pernah menyesal bekerja dan tidak pernah mengeluh, tidak pernah menangis, apalagi sampai menangis ya. Tapi yang ada di pikiran saya ingat dulu kos saya dekat Al-Uswa itu, dekat Nurhat. Itu ada di jendela itu ada jala-jala, kayak jala-jala begitu dari lata ya gitu, dari balok-balok itu ke arah luar. Lalu saya bilang begini, luar biasa, ada orang yang begini ya. Kita sudah kerja, dia tidak puasa, akhirnya dia tidak bayar upah, dia tidak bayar gitu. Itu terngiang-ngiang di saya. Makanya itu kemudian menjadi bukan trauma ya, menjadi catatan bagi saya. Kalau ada pekerjaan selalu saya ingatkan kontraktor, jangan tunda upah. Karena saya merasakan itu. Kira-kira kalau ditanya kisah yang paling menarik menurut saya, Kisah paling menarik. Kisah yang paling menarik bagi saya itu. Nah, kalau gitu Torang juga ingin mendengarkan kisah menarik dari kenapa Katorik melepaskan ASN dan memilih masuk ke dunia politik. Dan ya memang berat ya. Jadi ada proses panjang Suci untuk meninggalkan. Memang waktu itu saya akan berkalkulasi. Politik ini tidak pasti, belum tentu juga menang, lalu juga tidak bisa bertahan lama. Dan kemudian ada juga yang kurang saya sukai dalam politik itu sebetulnya. Jadi ada yang pendukung fanatik, ada juga yang fanatik pada orang lain, makanya kita jadi tidak nyaman. Padahal maksud saya ingin berkawan dengan semua. Tetapi karena ada proses panjang itulah mau tidak mau harus saya jalani. Misalnya ya, jadi karena saya ini ketua komite pembentukan Gorontalo Utara, didoronglah saya oleh teman-teman harus maju. Padahal waktu itu saya tidak punya mobil, hanya dikasih mobil 2008. Difasilitasi lah. Difasilitasi gitu kan. Kemudian 2013 saat saya lagi kuliah di Jogja, diminta oleh teman-teman maju dikumpulkan KTP, maju di independen. Kemudian setelah itu Bupati yang lama Pak Indra Yasin meminta saya jadi wakil bupati. Nah, memang di situ
antara egoisme, antara macam-macam itu, antara masa depan, memikirkan masa depan dan seterusnya, itu berkecamuk jadi satu. Kadang-kadang ada egoisme gitu. Saya ini dulu kan calon bupati gitu. Kok mau jadi wakil bupati kira-kira begitu. Sesuatu yang tidak pasti. Tapi kemudian itu, perasaan itu lalu dibantah oleh diri sendiri bahwa oh, saya tidak ada urusan dengan jabatan gitu. Saya ada urusan dengan bagaimana memajukan Gorontalo Utara. Saya ada urusan dengan tanggung jawab cita-cita pembentukan Gorontalo Utara. Maka atas dasar cita-cita itulah yang membuat saya sudah, kalau begitu saya ikhlas mundur dari PNS, dari dosen, yang padahal pada waktu itu juga saya sementara S3. Ya, karena jujur Kak, kalau semua orang tahu ya, namanya lagi studi, apalagi sudah berkeluarga, tentu tidak bisa dipungkiri punya kebutuhan. Nggak kebutuhan, ya nggak cuma kebutuhannya, kita mengilhami bahwa setiap pemimpin ya pasti berjuang ya, itu memang sudah fakta. Tetapi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dia sudah tahu dia cuma berkecukupan, tapi dia mau berbagi dengan banyak orang, begitu. Bagaimana Katolik memaintaining itu? Ada tuntutan istri, ada tuntutan anak, ada tuntutan studi, tapi juga masih memikirkan daerah sendiri. Nah, waktu itu makanya saya kumpulkan keluarga. Kalau di 2 pilkada sebelumnya kan saya cukup cuti, setelah kalah balik lagi. Iya. Tapi yang terakhir ini kan, yang kemarin itu 2018 kan harus mundur. Makanya dikumpulkan keluarga. Itu berembuk berarti ya? Berembuk. Semua saudara berarti? Betul, saudara, kandung, istri, anak, kemudian juga sepupu-sepupu begitu ya, saudara-saudara yang lain juga didiskusikan. Tapi ada satu hal begini Suci, ada satu keyakinan saya, dan sebetulnya pertimbangan itulah yang lebih berat atau yang lebih kuat sehingga saya berani meninggalkan status sebagai PNS dan mundur tanpa pensiun. Jadi waktu itu mundur tanpa pensiun. Kalau Suci pernah ke tempat saya, oh tidak sempat pada saat ke rumah dinas wakil bupati atau bupati, tidak sempat Suci ya? Belum. Nah, saya menggambar di situ, ada gambaran, dan itu ada dalam keyakinan saya. Ini soal tujuan hidup manusia, soal hakikat. Jadi bagi saya politik Suci, kalau saya meninggalkan, kalau hanya soal jabatan kan kita tidak tahu posisi ini bisa kita rebut atau tidak. Iya. Bisa lama atau tidak. Tapi ada yang lebih dari itu. Yaitu bahwa ada kesadaran yang saya yakini terbentuk secara teoritis, secara konseptual setelah saya belajar, menjalani hidup, termasuk juga saya mempelajari Al-Quran. Nah, saya menemukan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 itu kan soal tujuan hidup manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan bilang, aku akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Kemudian ada ayat lain di surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan menjadi khalifah. Jadi Az-Zariyat sama Al-Baqarah. 2 itu yang terpola dalam pikiran saya. Pertanyaannya, apa hubungan bupati, apa hubungan DPR, apa hubungan petani, nelayan dengan 2 tujuan hidup itu? Atau apa kalau saya balik ke Suci ya, apa hubungan Suci jadi apa Suci sekarang? Sekarang Suci sementara jadi pengusaha. Jadi pengusaha di dunia digital marketing. Ada hubungan nggak sama Khalifatullah dan Abdullah dan Khalifatullah? Kan hampir tidak ada hubungan. Padahal itu tujuan Allah bikin kita di dunia. Apa hubungannya dengan politik? Nah, di sini yang menarik. Dan ini yang membuat keyakinan saya harus maju di politik, kalah atau menang, tidak ada urusan. Tapi saya ada urusan dengan 2 kata kunci itu. Apa hubungannya kalau? Ada hubungan. Begini, Suci, saya harus perbaiki tempat duduk. Iya. Semakin asik begini, ini. Suci. Untuk menuju kepada 2 hal itu, Khalifatullah dan Abdullah, itu ada 2 jalan. Yaitu ada jalan
yang evolusioner, yang lambat. Itulah pendidikan, itulah dakwah, itulah podcast. Podcast masuk di situ. Iya. Jadi suci ada hubungan dengan Khalifatullah dan Abdullah tadi melalui medianya suci ini. Tujuannya apa? Ketika kita mencerahkan, ketika kita mencerdaskan, ketika kita memberi insight, kemudian berbagi pengalaman. Lalu dari situ orang terinspirasi. Lalu itu bisa mendekatkan diri kepada kemanusiaan, kepada Tuhan. Berarti sebetulnya suci sedang bekerja untuk mewujudkan vision of God. Itu yang saya sebutkan sebagai back to the vision of God. Kalau suci melacak secara digital di media, di YouTube, di mana itu suci bisa menemukan itu back to the vision of God. Saya bikin puisi di daerah Bongo sana, di satu masjid. Dan gagasan itu terbentuk dari situ. Nah, kembali ke visi Tuhan, back to the vision of God itu ada dua jalan. Ada jalan evolusioner, dakwah, pendidikan, podcast. Tapi ada juga jalan yang revolusioner. Jalan yang cepat untuk melaksanakan atau mewujudkan visi Tuhan. Apa itu politik? Jadi jalan cepat menuju kepada penghambaan kepada Tuhan. Bagaimana kita membuat perubahan mendasar bukan hanya untuk kepentingan target pembangunan nasional ya. Tetapi dalam kaitan dengan dua kata kunci tadi, Khalifatullah dan Abdullah, politik adalah jalan revolusioner. Contoh, kalau kita misalnya jadi penceramah, saya biasa ceramah dulu suci. Penceramah juga. Penceramah juga. Maka saya atau mengajar. Ya. Saya hanya bisa melalui dinding kelas atau pertemuan mengatakan bahwa kita harus bayar zakat, kita harus beramal karena ini adalah ajaran Islam. Tetapi itu sebatas anjuran. Tapi ketika saya masuk di politik, saya harus memberi contoh nih. Iya. Suci. Karena antara cita-cita dan realita ketika jadi pemimpin kan harus nyambung. Iya. Peraturan bupati yang saya buat adalah peraturan bupati tentang zakat. Karena itu adalah perintah agama. Sekarang akan hold di Perbub tadi. Sebelum masuk di bicara ranah politik, dan kita akan kembali ke vision. Oh yes, jadi kembali vision of God itu saya hanya memberi contoh suci. Kan harus saya beri contoh. Iya. Karena saya sudah pernah menjabat. Siap. Jadi vision of God itu harus ada dalam kesadaran kita. Kalau dalam bayangan-bayangan kita, misalnya kita masuk PNS supaya dapat gaji, dapat pekerjaan, dapat bisa kredit, bisa pensiun, lalu mati. That's all. Lalu apa hubungan kita dengan proses penciptaan Tuhan? Kalau suci bikin perusahaan di digital marketing, lalu perusahaan dapat proyek yang macam-macam, yang banyak misalnya, insya Allah, amin. Amin. Lalu setelah itu suci dapat finansial, kemudian bisa beli fasilitas, lalu apa? Bangun rumah. Lalu setelah itu bikin apa? Mobil sama rumah. Lalu ketika kita mati, kita tidak bawa. Ada hubungannya? Apa hubungannya dengan tujuan Tuhan? Ya, alhamdulillah sih sebenarnya. Nah, kira-kira kalau mendengar itu ya ada poin penting ya. Yes, itu rangkaian yang menurut saya, makanya berdakwah secara politik itu cepat. Itu yang saya maksud revolusioner. Saya tidak merendahkan pendidikan, saya tidak merendahkan podcast. Semua ini sangat penting. Tetapi politik itu tidak hanya bicara soal ketika orang bilang politik itu kotor, politik itu busuk, kelicikan dan seterusnya. Tapi sebenarnya ada nilai suci di situ, ada nilainya suci. Nilai gitu suci. ya. Oke Kak, ini kita masih ada pertanyaan yang tentu banyak ditunggu sama orang-orang. Iya. Kita akan tanyakan di segmen kedua.